Ibumu mempertaruhkan nyawa, mengorbankan harta demi anak tercinta. Benar gitu? Sungguh Anda anak yang durhaka, bila kepadanya tak membalas jasa, tak membalas. Cobalah Anda renungkan. Apapun istrimu, secerewet apapun dia, di hatinya masih ada namamu yang selalu tersimpan indah. Begitulah wanita. Da geuning rek ditinggalkeun marung luas. Coba menjikana ini aduh kumaha ini hutang loba. Eta masalahnya. Eta masalahnya. Duit boga budak nanti kemti. Tuh. Ditoong ku pamajikanna. Bisi bener-bener. Itu bener ayah. Kenalek ini. Akhirnya cek pamajikanna ini tidak bisa dibiarkan. Sebagai istri harus segera mengambil tindakan sebelum semuanya terlambat. Wah, loncat ke tengah imah, neperkeun solendang, harapan suamina. Maksudnya menyerah. Bendera putih tanda nyerah. Selagi ngeheuleuh. Naon ya itu lagi? Akang rek indit. Hah? Mang teu karunya. Nah, senjata dia keluarkan. Untuk karunya nih, udah ledik lo salah kira nepok itu mah karunya ada pak sedih nepok itu mah udah goreng-gorengnya pak maji baru ngomong terus majikan kang lama terapi tapi kemana masuk ilah kak ayo naik tinggalkan ayo dengar salah kira terjadi ini da karunya bisa lagi nak horoy akang mah horoy akang horoy akang mah langsung maberkeun solendang tadi atau begitulah rumah tidak akan selalu indah, tidak akan selalu bahagia. Badai ujian fitnahan kita kuduku dan jangan selalu menyalahkan anak. Ulah sok nyalahkeun giliran anakna tara sholat, tara ngaji, tara ke masjid, cek indungna kumaha? Cek indungna hujan, meni persis, kos bapak mana? Bapak nggak disalah. Giliran budak daek ngaji, daek sholat, daek azan, cek indungna. Ini kos mamah we kapungkur, mahnya mamah adan. Ayah nucan gaduh murang kali antos nikah. Yang udah nikah belum punya anak ayah. Mudah-mudahan segera punya keturunan. Lamun hayang budak lalaki naik tika tuhu turun tika enca. Di ilmu ya. Lamun hayang awewe naik tika enca turun. Lamun hayang lalaki jeung awewe ulah turun-turun. Megatang nikah suku. Ibu
doain ya. Baru punya anak 2, anak baru 2, istri baru 1. Baru batu hiji ke mal saeb. Cekap hiji. Cekap hiji Sukabumi, hiji Kuningan. Gitu. Daripada beku cara mending ku kiai. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Tujuan dekhitan itu untuk membuang kupluk. Diganti ku helm. Kenapa harus dibuang? Karena dikhawatirkan air najisnya tidak hilang sempurna. Karena dikuncup bagian tungtung si otong. Itu ada kulit lebih 1-2 cm, ada kulit yang menutupi kepala si otong, namanya kupluk. Dibuang itu kupluk, berubah menjadi helm. Tujuannya agar ketika membuang air najis, air kencing terbuang dengan sempurna. Makanya di dalam kitab Fathul Qorib, ketika laki-laki kencing, pertama jangan dibiasakan kencing sambil berdiri. 1. Kenapa? Suka jengjerihan. Apa itu jengjerihan? Nyeri kiih, Pak. Jangan berdiri. Yang kedua, kalaupun nagok, jadi gayanya jangan sampai airnya kena ke kaki. Kemudian ketika badai dibersihan, badai ngisang diurut si beheungna teh. Tujuannya apa? Agar si air najis hilang sempurna keluar. Lamun tadi gitu, biasanya pemitos ngisang begitu tatih keluar deui. Komo geus umur 40, 50 boson. Taros lah kasepuh. Saya bukan bicara jorok, ini fikih. Harus sempurna dalam susuci. Banyak orang masuk neraka gara-gara sembayangan, gara-gara sembarangan dalam masalah najis. Yang sempurna tuh posisi kencing tuh bukan begini. Nah, lain kieu teh. Lalu mana orang mah kieu, urang mah kieu. Yang bagus itu dalam fikih begini. Coba semuanya dulu ya. Coba lihat tuh. Lihat, kayak mau main bola. Jadi jadi si airnya tidak ngabayabah. Apa itu ngabayabah ya? Nah, tidak amay-amayan, tidak ayang-ayangan, dan memudahkan untuk mengurut hulu si otong supaya sempurna keluar najis. Mudah-mudahan kita bisa belajar lagi ke depannya sama guru kita ngaji fikih. Itu paling susah bab fikih, Allahu Akbar. Paling susah ngaji fikih. Dalam bab susuci itu Masya Allah, Bapak kudu tahu Pak jenis darah yang ada di istri. Ada darah haid, ada darah nifas, selesai melahirkan. Ada satu lagi, darah istihadah, darah penyakit. Ketika masa haid habis, biasanya berapa hari? 7 hari, tiba-tiba 10 hari masih berdarah. Itu bukan haid, itu darah istihadah, darah penyakit. Berarti sudah wajib sholat. Laki-laki kudu tahu, suami harus tahu. Jadi nggak perlu nanya lagi sama istri, mah habis belum? Mau kudu gitu. Dan semoga hitungan, ayo nanya. Pemajikan, ini apa? Ayo hitung. Begitu mana? Sok sono Pak. Hiji sok sono upah mitos pasea. 2 sok sono upah mitos ngalahirkeun. Makanya di Parung Kuda di Sukabumi upami anu ngalahirkeun sok meser mie sadus. Kan di sini 40. Dengan penting dicanakan hiji. Begitu diperiksa beak. Cek salakina ayeuna. Padahal ku budak dicokot 5. Atuh terjadi. Tilu sok sono upamitos udur tedamang. Nah, berade. Nah, 5 apa? 5
sok sono upami tos nyaba jauh. Aya teh di dia nu carogena damel di Jakarta. Aya. Di Kuningan kota aya. Aya. Weh na sabulan sakali aya. Aya. Sono teh. Kangen. Sono. Oh eta. Di mana damelna? Jakarta. Dina WA tengah malam. Wah, mah 3 bulan sekali, Bapak. 3 bulan sekali. Kata sawah saat barat. Banjir. Banjir. Mang mak banjir. Tengah malam dina WA. Betapa hati rindu pada dirimu. Ada duitmu. Bagus masih awet. Kangen, salah kena WA. Mah, hari ini ayah pulang. Cukup majikan asyik. Nu pertama di kebotan kasur. Cukup majikan engke siap penting sia. Padahal oh balik penting. Beres di kebotan auran kuyah. Kayak orai. Sok aya orai ieu. Orai hideung. Kangen kepada suami, sayang sama suami, doakan suami, sholat duha 2 rakaat, doa Allahumma innal duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata wal qudrata wal ismata Allahumma in kana rizki bis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi Pak Akhriju. Suami nyari duit, ibu anu ngadoa insyaallah rezekina lancar. Terus seringlah zarah ke orang tua. Kalau anak kurang yang soleh, kurangnya kudu soleh. Jangan berharap nanti kita akan dapat kiriman doa dari anak-anak kita kalau kita tidak pernah mendoakan kedua orang tua. Apalagi seorang ibu. Allahu Akbar. Ibu jawab, waktu ngidam ripuh tuh. Ripuh? Nah itu nyandi-nyandi. Resep. Mengenang bola resep. Tengah malam muntah keluar tengah malam. Bangunin suaminya. Ayah bangun ayah. Kenapa sayang? Dede. Lo kenapa dede? Ayang tai uting. Begitu derita seorang ibu. Allahu Akbar. Ari indung anu ngandung Kang Dedi nu bageut hari bapak nu ngayuga Ibu Iis nu gaduh hajang ari indung eta nu melenung ari bapak anu ngom walaya urang upami ya ibu Rama leres kitu obat 8 bulan ngakandung tapi indung hitapun dan ngestak diri tinu agung nyerina kalangkung-langkung aduh Gusti anu rek nangkarak sieun bapak budak naik rek nangkuban sieun budak penyet yang ngigir barat sabelah lamun leumpang juga Doraemon disiksa nu jadi indung kudu jadi dedeh teuing dedeh makana kaset geulis kupingkeun lamun anjeun hayang bahagia dunia akhirat muliakeun nu jadi indung tanpa mereka kita tidak akan ada di dunia ini. Ibu coba jawab sing tarik. Ibu keur ngalahirkeun nyeri henteu kurang tarik wajar badai teu nyeri kumaha pikir ku kabehan asup 2 on keluar 3 kilo Gusti anu agung lain seuri mikir sakalian urang hayang miceun ka beupeung ripuh
apalagi mengeluarkan 3 kilogram bayi. Allahu Akbar. Menangis, keringat, air mata, darah, bahkan nyawa ditaruhkan oleh ibu kita. Betul? Apa ibu nyesal ngelahirin anak? Demi Allah, badan masih sakit, darah masih belepotan, bayi diambil. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Nya teuing kasih mirip kotak amal. Dicium ku hidungna masih darah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka siapa anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya, demi Allah hidupnya tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Na'udzubillah min. Ibumu mempertaruhkan nyawa, mengorbankan harta demi anak tercinta. Benar gitu? Sungguh Anda anak yang durhaka bila kepadanya tak membalas jasa, tak membalas. Cobalah Anda renungkan betapa jasa seorang ibu semenjak dia mengandung sehingga dewasalah sang putra. Coba renungkan supaya Anda sadari padanya, oh kepadanya. Semoga Anda berbakti. Indung Tungu Rahayu Bapak Tangkal. Tah bener dijawab tidak rajat. Penting tadi mah ceramah di Bogor pengertian bahasa Sunda. Indung Tungu Rahayu Bapak Tangkal apa? Malah ya orang pamitra ya Indung. Selesai melahirkan apakah sudah berakhir penderitaan? Tidak. Tengah malam tidurnya diganggu, jagain orok bayi. Jam 1 ibu lagi tidur, orok hudang dicokot apa dicekek. Ceginung nak dedek haus. Nenek, nenek, ya Allah, anak mama pengen nenek. Genyel 2 jam, beres orok nueta. Datang orok hiji deui. Geus kumisan. Cenah jadi mah. Mangga yang nenek. Tah orok kata mah babuk ku sapu. Tadi petotnya. Daripada sini penyeng ripuh. Allahu Akbar. Ibu, ada yang lagi nyusuin? Ada? Ada. Berikan anak ASI air tutu. Ibu. Jangan diganti pakai tutu tapi lamun diganti ku tutu engke karakter nah jika sapi tong nyalahkeun anak mun teu ngawaro dititah salat cek ieu teh jang salat hidungna sapi eta ngaji berikan ASI air tutu berdasarkan penelitian dokter dunia, dokter kesehatan, ASI itu minuman terbaik kedua setelah jam-jam. Kenapa? Pertama, ASI anti basi, gak perlu disimpan di kulkas. Yang kedua, anti tumpah, walaupun cuma pakai kutang tapi cukup aman untuk ASI. Mual baik. Yang ketiga, cocok untuk segala jenis usia. Dimimiti orok sampai aki-aki begieun.
Asik. Ibu yang punya suami mana ke dia? Duranda cicing. Ada 2 sunnah baginda Muhammad yang harus kita contoh. Pertama, Rasulullah selalu memanjakan istri-istrinya. Istri Nabi berapa semuanya? 9 banyak apa sedikit? Loba apa seeutik? Saeutik. Nabi Sulaiman istrina 1000. Itu ya. Seribu loba apa seeutik? Saeutik. Nabi Daud 3000. Itu ya. Jangan dipikirin. Karena dulu syariatnya belum seperti sekarang. Setelah Nabi lahir ke dunia, wanita diangkat derajatnya. Kata Nabi, An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Alhamdulillah. Maka ibu harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Sayyiduna Muhammad. Berkah beliau wanita derajatnya jadi mulia. Ya Rasul, siapa orang pertama yang harus saya muliakan? Ibumu, wanita. Siapa lagi? Ibumu. Siapa?